secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada, begitu pula dengan wilayah operasinya yang dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum sering disebut dengan bank komersial atau komersial bank. Menurut ahli, yang pertama dari Abdurrahman, menurut Abdurrahman, bank adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Sedangkan menurut Kasmir, secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada undang-undang tentang bank umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang pertama ada di pasal 8 ayat 1 yang berbunyi dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikat dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian pasal 8 ayat 2 yang berbunyi bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya ada di pasal 12 ayat 1 yang berbunyi untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah. Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum. Kemudian pasal 12 ayat 2, ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian pasal 16 ayat 1, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Kemudian pasal 16 ayat 2, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Kemudian pasal 16 ayat 3, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian pasal 18 ayat 1, pembukaan kantor cabang bank umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya pasal 18 ayat 2, pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dari Bank Umum hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Selanjutnya pasal 18 ayat 3, pembukaan kantor di bawah kantor cabang Bank Umum wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia. Selanjutnya pasal 18 ayat 4. Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor bank umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada pasal 21 ayat 1, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Selanjutnya ada pasal 22 ayat 1, bank umum hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, kemudian warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Selanjutnya ada pasal 22 ayat 2, ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada pasal 26 ayat 1, Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui bursa efek. Pasal 26 ayat 2, warga negara Indonesia, warga negara asing, Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung atau melalui bursa efek. Dan terakhir ada di pasal 26 ayat 3 yang berbunyi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Slide.
Ya, selanjutnya ada fungsi bank umum. Yang pertama, fungsi bank umum itu ada agent of trust atau agen kepercayaan. Fungsi agent of trust menunjukkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perbankan berdasarkan asas kepercayaan, sehingga kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan didasari rasa percaya dari nasabah. Kepercayaan ini juga berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat pada setiap bank. Kepercayaan ini Kepercayaan meliputi konsistensi dan kejujuran nasabah untuk menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan permintaan kredit. Terus yang kedua, ada agent of development atau agen pembangunan. Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semua kegiatan itu dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, maka bank sebagai lembaga mempunyai peran untuk menjembatani semua kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi ekonomi. Kemudian yang terakhir ada agent of service atau agen pelayanan. Di samping memberikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan intermediasi yang dilakukan, maka bank juga turut memberikan jasa pelayanan seperti jasa transfer, jasa kotak pengamanan, jasa penagihan, atau inkaso. Kemudian ada tugas-tugas bank umum. Yang pertama itu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang kelima, memberikan pelayanan penyimpanan barang berharga. Dan yang terakhir, menawarkan jasa-jasa keuangan lain, misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, atau ATM, dan transfer dana, dan lain sebagainya. Ya, baik selanjutnya ada jenis bank umum, yaitu ada dua. Yang pertama itu ada bank devisa, yang kedua itu bank non devisa. Nah, untuk bank devisa sendiri adalah bank yang telah disetujui atau ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu valuta asing atau falas. Sehingga bank devisa mempunyai keunggulan yaitu dengan menawarkan produk maupun jasa yang berkaitan dengan mata uang asing. Nah, misalnya melakukan transfer uang ke luar negeri, terus juga jual beli valuta asing, serta transaksi ekspor impor. Boleh di next. Oke, yang kedua itu bank non devisa. Jadi buat bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin menjalankan transaksi sebagai bank devisa. Hal tersebut membuat bank non devisa tidak dapat melakukan kegiatan berkaitan dengan luar negeri atau dengan kata lain nasabah itu nggak bisa melakukan transaksi ekspor impor gitu, transfer uang ke luar negeri, terus juga jual beli valuta asing kayak tadi bank devisa ya, dan juga nggak bisa melakukan layanan bank devisa lainnya. Gitu. Baik, selanjutnya ada tujuan bank umum. Yang pertama ada jangka pendek, yaitu memenuhi kebutuhan likuiditas wajib minimum bank, lalu selanjutnya memberikan pelayanan kepada nasabah secara optimal, dan menanamkan dana pada tingkat bunga yang layak, aman, dan juga fleksibel. Lalu pada jangka panjang, tujuan bank umum itu adalah memperoleh laba optimum dan memaksimumkan nilai perusahaan atau kekayaan bank. Slide selanjutnya. Iya, Kak. Oke, contoh bank umum ini contohnya ada seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank BCA, dan masih banyak lagi bank umum yang berada di sekitar kita. Untuk contoh Bank BPR yaitu atau Bank Perkreditan Rakyat, contohnya yang pertama ada Bank Kredit Desa, yang kedua ada PT BPR Aceh Sejahtera, yang ketiga ada PT BPR Armindo Kencana, yang keempat BPR Lestari, yang kelima BPR Karya Baktiarta, yang keenam BPR Beralih Makmur, dan lainnya.
Yang selanjutnya ada beberapa kegiatan usaha dari bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Nah, contohnya ini ada surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Yang kedua, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud. Nah, yang ketiga, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. Yang keempat, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kelima, obligasi. Kemudian ada surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Dan yang terakhir, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Nah, yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Kemudian yang keenam, ada menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Kemudian yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Selanjutnya, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat, dan yang terakhir menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan bank umum. Yang pertama ada kerahasiaan informasi. Bank ketika meminjamkan dana atau menerima simpanan itu tidak membagikan informasi tersebut kepada siapapun. Bank menghargai privasi nasabahnya dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi nasabah. Data pribadi pelanggan atau pemegang rekening disimpan dengan aman di bank. Lalu selanjutnya ada ekonomis. Bank komersial secara luas dianggap sebagai sumber pendanaan yang lebih murah. Alasannya karena sumbernya yang ekonomis karena tidak memerlukan biaya penerbitan prospektus, biaya penjaminan emisi, atau pengutang lainnya. Layanan perbankan di bawah bank komersial bebas dari segala jenis biaya tersembunyi. Lalu yang ketiga ada fleksibel. Bank umum dianggap sebagai sumber pendanaan yang fleksibel karena peminjam dapat dengan mudah meminjam uang dari bank kapanpun mereka membutuhkan uang atau dana mendesak. Peminjam dapat dengan mudah menambah atau mengurangi jumlah pinjaman sesuai kenyamanan dan kebutuhan mereka. Bank juga menyediakan dana jika dibutuhkan oleh peminjam. Selain itu, peminjam dapat mengembalikan uangnya ketika mereka tidak merasa perlu. Lalu yang keempat, ada formalitas yang lebih rendah. Sangat mudah bagi peminjam untuk mengumpulkan dana dari bank komersial karena tidak memerlukan formalitas yang ketat untuk menindaklanjutinya. Dengan demikian, tidak ada dokumen yang terlibat dalam keseluruhan proses peminjaman. Jadi prosesnya itu tidak repot dan juga lancar. Lalu yang kelima, mendorong menabung. Bank umum melalui operasionalnya mendorong masyarakat untuk menabung. Dengan fasilitas ini, bank menawarkan cara yang lebih aman untuk mengumpulkan uang dari individu, yang jika tidak, maka mereka dapat mengkonsumsinya secara impulsif. Dan terakhir, yaitu memfasilitasi transaksi digital. Dengan tumbuhnya digitalisasi, bank komersial telah menjadi lembaga keuangan yang signifikan karena menyediakan platform berteknologi maju untuk melakukan pembayaran digital. Selain fasilitas dasar, ini memudahkan transfer online, penggunaan cek, ATM, bank, draft, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kekurangan bank umum. Yang pertama yaitu kesulitan prosedural. Saat meminjamkan dana kepada peminjam, penting bagi bank komersial untuk memeriksa apakah uang muka tersebut diberikan kepada entitas yang tepat.
Satu-satunya cara untuk memeriksanya adalah dengan melakukan penyelidikan mendetail terhadap latar belakang perusahaan dan urusan keuangannya. Ini mengikuti aturan yang ketat sehingga membuat prosedur peminjaman menjadi sangat rumit dan juga ketat. Lalu yang kedua ada kesulitan dalam perpanjangan. Pinjaman dari bank umum pada umumnya hanya dapat dipinjam dalam jangka waktu yang singkat. Hampir sulit untuk memperbarui atau memperpanjang pinjaman. Selain itu, memperpanjang jangka waktu dana pinjaman bisa jadi sulit dan hanya pinjaman baru yang bisa dipinjam. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan keamanan. Pinjaman dari bank komersial tidak dapat diberikan tanpa jaminan apapun untuk berapapun jumlah pinjaman atau uang muka. Terdapat persyaratan atas aset atau jaminan pribadi apapun dari peminjam yang dapat digunakan untuk menerbitkan pinjaman. Seringkali jumlah pinjaman lebih rendah dari nilai sekuritas, sehingga hal ini merugikan masyarakat dan juga perusahaan. Lalu yang keempat ada syarat dan ketentuan yang ketat. Bank komersial terkadang mengajukan beberapa persyaratan yang menantang bagi peminjam sebelum memberikan pinjaman atau dana. Terkadang syarat dan ketentuan sangat sulit dipenuhi sehingga menghambat proses peminjaman secara menyeluruh. Jadi hal ini membatasi keputusan peminjaman perusahaan sehingga mereka bahkan mundur dari sumber dana ini dan beralih ke sumber dana lain dengan beberapa syarat dan ketentuan yang menguntungkan. Lalu yang kelima, yaitu kebangkrutan. Kadang-kadang bank mungkin tidak mampu menyediakan jumlah yang diminta oleh peminjam meskipun uang itu milik nasabah dan mereka hanya menyetorkannya ke rekening tabungan mereka. Hal ini terjadi ketika manajemen bank tidak menjaga keuangan di perusahaan atau investor dengan baik dan malah salah mengelolanya. Namun terkadang hal ini juga bisa terjadi karena kondisi perekonomian yang melemah. Seperti pada saat resesi ketika nasabah lebih banyak melakukan penarikan dana dibandingkan pinjaman. Dan kekurangan yang terakhir yaitu risiko penipuan online. Meningkatnya digitalisasi tidak hanya menenangkan operasional, tetapi juga meningkatnya penipuan online. Serangan dunia maya menjadi lebih umum, dan seringkali saat ini kartu ATM lebih rentan terhadap pencurian. Meretas akun dan kata sandi pembayaran digital, dan mencuri uang secara online. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat permainan internet banking. Ya, baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi PT Bank Sentral Asia atau BCA ya, di mana ini ada rapat umum pemegang saham, di mana kalau rapat umum pemegang saham ini adalah pertemuan yang diadakan secara periodik ya, biasanya di dalam sebuah bank, dan biasanya setahun sekali, di mana pemegang saham ini semuanya berkumpul ya di bank tersebut buat mendiskusikan berbagai isu terkait dengan bank tersebut. Nah, kemudian dari rapat umum tersebut menghasilkan beberapa struktur, diantaranya ada direksi dan juga dewan komisaris. Kalau direksi sendiri dalam sebuah bank itu adalah kelompok orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis dalam bank tersebut. Nah, kemudian ada dewan komisaris, di mana dewan komisaris ini adalah dewan yang memiliki peran kunci dalam mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen eksekutif untuk memastikan keberhasilan operasional dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan. Kemudian di direksi, di bawahnya itu ada presiden direktur, di mana direksi ini membentuk presiden direktur ya. Jadi presiden direktur ini jabatan tertinggi, ya, jabatan tingkat tertinggi dalam struktur manajemen sebuah bank itu, termasuk dalam dalam sebuah bank, dalam beberapa perusahaan atau bank juga. Nah, jabatan ini juga disebut sebagai CEO. Kemudian yang di bawah dewan komisaris ini ada kecil-kecil ya, cuma bacanya itu komite remunerasi dan nominasi. Ini adalah sebuah badan yang biasanya dibentuk oleh dewan komisaris atau dewan direksi bank. Tujuannya buat mengurus dua hal utama, yaitu remunerasi atau pembayaran dan insentif untuk eksekutif senior dan proses nominasi dan penilaian untuk anggota dewan direksi. Kemudian di bawahnya itu ada dewan pemantau resiko dalam bank. Ini adalah sebuah badan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh bank. Kemudian yang di bawahnya itu ada komite audit, yang di mana komite audit ini adalah sebuah badan independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penilaian terhadap akuntansi. Nah, di sini juga ada di direksi ini di bagian kiri itu ada beberapa struktur juga ya. Di antaranya ALKO, terus Komite Kebijakan Pengkreditan. Kalau ALKO sendiri itu singkatan dari Asset and Liability Management Committee dan sebagainya ya. Di sini ada wakil presiden direktur, kemudian wakil presiden direktur,
dan juga di bawah-bawahnya. Gini itu aja. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau yang kita sebut BPR. Pertama ada pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah lembaga keuangan yang mengutamakan unsur saling percaya pada saat memutuskan untuk memberikan pinjaman produk kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah. BPR berfungsi sebagai tempat penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Nah, menurut Kasmir, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, baik, mohon maaf atas gangguannya karena Cindy mic-nya sedang bermasalah, maka saya akan menjelaskan tentang undang-undang tentang BPR. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ada pasal 13 huruf C. BPR yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain yang pertama, kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah, yang kedua, pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya ada pasal 16. Yang pertama, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Yang kedua, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan BPR sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang yang A, susunan organisasi dan kepengurusan. Selanjutnya permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Yang ketiga ada persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada pasal 19, yang pertama ada pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dengan izin pimpinan Bank Indonesia. Yang kedua, persyaratan dan tata cara pembukaan kantor BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Baik, selanjutnya ada tujuan dari BPR. Pembentukan BPR oleh pemerintah memiliki tujuan yaitu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam kesejahteraan rakyat banyak. Sedangkan menurut Juli Elmayanto dalam Bank dan Lembaga Keuangan menyatakan pendirian BPR memiliki tujuan yang diantaranya yaitu untuk melayani jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan, lalu menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan seperti para petani, nelayan, dan juga para pedagang kecil di desa. Lalu selanjutnya dapat melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan juga sederhana. Dan yang terakhir ikut memobilisasi modal dalam hal keperluan pembangunan dan juga menabung dengan menyediakan tempat yang aman bagi masyarakat sehingga masyarakat mudah untuk menyimpan uang di bank. Ya, selanjutnya ada fungsi BPR. Yang pertama adalah memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang perbankan. Saat ini masyarakat masih awam tentang fungsi dan tugas utama dari Bank Perkreditan Rakyat, apalagi mereka yang tinggal di desa. Mereka masih takut untuk menyimpan uang di bank. Rata-rata dari mereka lebih memilih untuk menyimpannya di rumah saja. Maka dari itu, BPR berfungsi memberikan edukasi pada masyarakat terkait sistem perbankan. Yang kedua, sebagai pembuka kesempatan untuk membuka usaha. Di era digital ini, banyak anak muda yang mempunyai ide bisnis kreatif. Implementasi dari ide tersebut memerlukan modal keuangan yang cukup. Oleh karena itu, BPR hadir sebagai lembaga penyedia modal atau dana untuk mereka. Kemudian, yang ketiga adalah mempercepat pembangunan di desa. BPR lebih banyak dibangun di desa, maka dari itu BPR berfungsi untuk membantu mempercepat pembangunan yang ada di desa. Dampaknya, seluruh desa yang ada di Indonesia tidak lagi ketinggalan zaman karena kekurangan informasi terkait dunia usaha. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan layanan perbankan. Layanan perbankan ini bisa berbentuk tabungan perseorangan atau memberikan layanan pinjaman dana untuk mereka yang memerlukan modal pinjaman usaha. Kemudian tugas-tugas BPR yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya. Yang kedua, memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, atau jenis tabungan lainnya. Baik, selanjutnya ada kegiatan usaha dari BPR sendiri, yaitu kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Yaitu kegiatan usaha BPR yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian memberikan kredit. Nah, mekanisme pemberian kredit oleh BPR ini mirip ya sama mekanisme yang diterapkan oleh bank komersial lainnya. Kayak ada permintaan dan evaluasi, pengumpulan informasi, analisis kredit, persetujuan kredit, penawaran dan penandatanganan kontrak, sampai pemantauan dan penagihannya. Kemudian ada menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, kemudian deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan BPR. Untuk kelebihan BPR ini, BPR memiliki biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan dengan bank umum, sehingga dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah pada nasabah. Yang kedua, BPR cenderung lebih fleksibel dalam memberikan kredit karena memiliki persyaratan yang lebih longgar dibandingkan dengan bank umum.
Yang ketiga, BPR memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap perekonomian daerah dan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pembangunan daerah. Yang keempat, BPR dapat menjadi sumber dana yang stabil bagi nasabah karena dana yang diterima dari nasabah umumnya digunakan untuk pemberian kredit kepada nasabah lain. Sedangkan untuk kekurangan BPR, yang pertama, BPR memiliki jumlah dana yang lebih kecil dibandingkan dengan bank umum sehingga dapat menyebabkan keterbatasan dalam memberikan kredit. Yang kedua, BPR cenderung kurang memiliki sistem pengawasan yang ketat sehingga meningkatkan risiko kegagalan atau kesulitan dalam mengelola dana nasabah. Yang ketiga, BPR cenderung kurang memiliki jaringan yang luas sehingga dapat menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi. Yang keempat, BPR memiliki tingkat likuiditas yang rendah. Yang kelima, BPR cenderung kurang memiliki teknologi yang canggih dibandingkan bank umum, sehingga dapat menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi secara online atau melakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi mobile banking. Yang keenam, BPR cenderung kurang memiliki jasa layanan yang beragam dibandingkan bank umum, sehingga dapat menyulitkan nasabah dalam mencari jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, BPR cenderung kurang memiliki sistem manajemen risiko yang baik, sehingga dapat meningkatkan risiko kegagalan atau kesulitan dalam mengelola dana nasabah. Oke, di sini ada struktur dari BPR. Contoh di sini ada dari PT BPR Boyolali. Yang pertama di atasnya ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Di bawahnya ada Dewan Komisaris yang dibagi jadi 3, ada Dewan Komisaris Utama, Anggota, sama Independen. Lalu di bawahnya ada direksi yang dibagi menjadi 2, yaitu direksi bisnis dan umum. Lingkup dari direksi bisnis ini ada dari bagian kredit, dana, dan cabang. Untuk direksi bagian umum ada Kepala Satuan Kerja Audit Intern, yang kedua ada Kepala Bagian Pembukaan dan Admin Legal, yang ketiga ada Kepala Bagian Umum dan Teknologi Informasi. Baik, selanjutnya ada prosedur peminjaman BPR. Nah, prosedur peminjaman BPR ini nanti terbagi jadi 2. Yang pertama ada perseorangan, yang kedua ada badan usaha. Nah, yang pertama ada perseorangan. Pertama, kita harus menyerahkan fotokopi identitas diri atau KTP, fotokopi akta nikah untuk calon nasabah yang sudah menikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku rekening tabungan, atau dapat menggunakan rekening koran yang telah diterbitkan oleh bank tempat di mana calon peminjam menabung di 3 bulan terakhir. Selanjutnya ada fotokopi bukti gaji bulanan, fotokopi struk pembayaran listrik atau air, dan yang terakhir ada surat penting seperti surat tanah, atau surat dari barang yang akan menjadi jaminan. Nah, selanjutnya ada persyaratan calon debitur untuk badan usaha yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada fotokopi KTP untuk pengurus perusahaan, kedua ada fotokopi lampiran izin usaha perdagangan, yang ketiga ada fotokopi NPWP atau yang disebut nomor pokok wajib pajak, yang keempat ada fotokopi bukti perusahaan telah terdaftar, yang kelima fotokopi bukti pendirian serta anggaran perusahaan sekaligus akte perubahan yang berasal dari notaris, yang keenam ada fotokopi buku rekening tabungan atau dapat juga menggunakan rekening koran perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Dan yang terakhir ada data mengenai keuangan perusahaan yang umumnya mencantumkan informasi laba rugi, catatan pembukuan, hingga informasi penjualan dan lainnya. Ya, setelah mendengarkan penjelasan tentang bank umum dan BPR, jadi apa sih perbedaan antara bank umum dan BPR? Oke, dilihat dari aspek jasa lalu lintas. Bank umum dapat memberikan jasa clearing, transfer, dan valuta asing. Sedangkan BPR tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang kedua, berdasarkan cakupan layanan. Bank umum melayani berbagai segmen pasar, termasuk korporasi besar. Sedangkan BPR hanya fokus melayani masyarakat kecil dan UMKM.
Berdasarkan jangkauan wilayahnya, Bank Umum tidak ada batasan jangkauan wilayah operasional, sedangkan BPR memiliki batasan jangkauan sesuai dengan tujuan pendirian. Kemudian berdasarkan kegiatan usaha, Bank Umum lebih luas termasuk biro, falas, dan penyertaan modal, sedangkan BPR terbatas pada tabungan, deposito, kredit, dan tanpa falas. Nah, yang terakhir berdasarkan persyaratan modal. Bank Umum memiliki modal awal yang lebih besar, sedangkan BPR modal awalnya lebih kecil sesuai dengan kebutuhan wilayah. Ya, baik. Untuk dari kelompok 2, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang bank umum dan juga bank pengkreditan rakyat dari teman-teman. Dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, di sini Pandu boleh disampaikan pertanyaannya? Oke, makasih untuk kelompok 2 sudah menyampaikan materinya. Nah, di sini saya mau tanya soal tadi kan dijelaskan ya, mengenai struktur dari bank umum sendiri yang saya baru lihat tadi ternyata jadi bank umum itu ya sama mungkin kayak koperasi yang sebelumnya kita pelajari di mata kuliah ekonomi koperasi bahwa eh, hierarki tertingginya itu adalah rapat. Misalnya kalau di koperasi itu kan rapat akhir tahun. Dan kalau di bank itu kan RUPS yang tadi dijelaskan ya, rapat umum pemegang saham. Nah, tapi kan kalau misalkan kita tahu itu di koperasi itu kan dihitung suaranya itu kan orang ya. Jadi dengan berapa anggota, nah suaranya segitu. Tapi kalau di RUPS, kan pemegang saham itu eh, mungkin modal yang dia punya berbeda-beda. Apalagi kalau sahamnya itu udah di bursa kan. Dengan pemegang saham, ya orang yang punya saham 1 juta ataupun 9 juta di situ udah termasuk pemegang saham. Cuma ada juga orang yang di situ sahamnya sampai bermiliar-miliaran. Itu untuk pengambilan keputusannya, apakah untuk setiap pendapatnya itu dinilai sama dalam dalam rapat tersebut atau ada mekanisme tersendiri yang mungkin kelompok kedua itu bisa jelaskan. Apakah pertanyaan saya jelas? Iya, jelas Pandu. Kita tampung dulu ya. Makasih Pandu Ya, pertanyaannya. ya, ya sama-sama. Oke, boleh selanjutnya Dias. Oke, terima kasih kepada kelompok kedua atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya makasih juga karena sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Izin bertanya untuk kelompok 2 tadi kan dijelaskan ya, di kelebihan dari bank umum itu adalah, dia itu, dapat mendorong dari para anggotanya untuk menabung. Nah, boleh dijelasin nggak sih, apa sih sebenarnya keuntungan dari, menabung di bank? Supaya, apa namanya, bisa dibandingkan juga dengan koperasi, karena kan, orang-orang yang nabung di bank itu lebih banyak dibandingkan orang-orang yang nabung di koperasi. Jadi sebenarnya apa keuntungan dari menabung di bank sendiri sampai dia bisa, menggait, lebih banyak nasabah, gitu. Terima kasih Ririn. Ya, baik. Terima kasih Dias atas pertanyaannya. Kita tampung dulu ya. Dari sini nggak ada lagi ya yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu, baru kita oper ke kelompok selanjutnya. Ya, oke baik. Sepertinya tidak ada lagi. Mohon izin Bu Faza, ini kita oper ke kelompok selanjutnya atau bagaimana Bu?
Ya baik, dari sini sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Untuk Ibu Faza, Bu, mohon izin Bu. Ini kita kembalikan ke kelompok berikutnya Bu untuk presentasi. Atau bagaimana Bu? Ya, langsung ke kelompok 3. Masih loading ya ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah Zahra yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya, Eka Novia Syafitri, sebagai moderator, di sini kelompok kami akan membahas tentang Bank Syariah dan BPR. Putus-putus Eka. Di sini lancar, Bu. Oke, pastinya pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Yang pertama ada Anissa Nur Febrianti, yang kedua ada Dava Rizky, dan saya sendiri Eka Novia Syafitri. Selanjutnya ada Jevano Yairo, selanjutnya ada Haidar, dan Revalina Septia. Nah, untuk presentasi kali ini di Bank Syariah itu kita yang pertama bakal menjelaskan tentang pengertian dari Bank Syariah. Yang kedua itu ada prinsip dasar dan karakteristik. Yang ketiga ada dasar hukum. Yang keempat ada fungsi. Yang kelima ada tujuan. Dan yang keenam ada produk dan jasa. Selanjutnya untuk BPRS, kita akan membahas pengertian BPRS. Yang kedua, ada dasar pemikiran. Yang ketiga, ada landasan hukum. Yang keempat, ada tujuan didirikan. Yang kelima, ada kegiatan usaha. Yang keenam, ada produk-produk. Dan yang ketujuh, ada kendala perkembangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Nah, bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah prinsip dasar dan karakteristik. Prinsip dasar dan karakteristik bank syariah berakar pada hukum syariah yang melarang riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menghindari transaksi berbasis bunga, dan fokus pada pengaturan bagi hasil. Bank ini fungsi sebagai perantara keuangan, serupa dengan bank konvensional namun tanpa praktik berbasis bunga. Bank syariah menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial selaras dengan ajaran Islam. Bank-bank ini menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melayani individu yang mencari layanan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Fungsi inti perbankan syariah meliputi mobilisasi dana, fungsi sosial seperti baitul mal, dan berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam seluruh operasionalnya. Bank syariah membedakan dirinya dari bank konvensional dengan mengikuti prinsip syariah, mengedepankan keadilan ekonomi, dan menawarkan produk yang sesuai dengan hukum Islam. Pembentukan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam dan populasi Muslim yang besar di negara ini. Prinsip-prinsip perbankan Islam dipandu oleh hukum syariah, memastikan praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya masuk ke dalam dasar hukum dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, dasar hukum utama perbankan syariah Indonesia adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang mengatur segala hal terkait dengan perbankan syariah di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus dianut, jenis lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha syariah, dan pengawasan terhadap bank syariah. Dua, peraturan perundang-undangan lainnya. Selain Undang-Undang Nomor 218, terdapat pula peraturan undang-undang yang lain mengatur tentang perbankan syariah, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Yang ketiga ada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Fatwa DSN merupakan pedoman syariah yang wajib dipatuhi oleh bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Fatwa DSN diterbitkan oleh DSN dibentuk oleh MUI. Kesimpulan dari dasar hukum bank syariah adalah perbankan syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Dasar hukum tersebut terdiri dari undang-undang, peraturan perundang-undangan lainnya, dan fatwa DSN. Dengan adanya dasar hukum yang kuat tersebut, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada fungsi dari bank syariah. Yang pertama itu, bank syariah itu menghimpunkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk seperti tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, deposito mudharabah, dan jenis investasi syariah lainnya. Yang kedua, bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana, seperti pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil itu diambil dari akad mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya ada pembiayaan sewa-menyewa dalam bentuk jasa perbankan syariah. Yang ketiga, bank syariah itu memberikan pelayanan jasa perbankan syariah seperti menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan syariah. Oke, yang selanjutnya ada tujuan bank syariah. Nah, bank syariah itu kan bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Jadi, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Bank-bank Islam yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah tidak pernah membolehkan pemisahan antara hal yang temporal atau keduniawian dan keagamaan. Jadi, antara keberhasilan dunia dan akhirat harus seimbang. Nah, tujuan bank syariahnya itu yang pertama
mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar terhindar dari praktek riba. Lalu untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam atau konvensional yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank. Lalu yang ketiga ada menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut Islam. Lalu ada menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvensional. Lalu ada mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu ada menghindari al-iktinas, yaitu menahan uang atau dana dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar. Lalu ada untuk membantu menanggulangi atau mengentaskan masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Lalu yang terakhir ada menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah produk dan jasa bank syariah. Produk dan jasa bank syariah meliputi berbagai macam produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk-produk ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu produk penghimpunan data atau pendanaan. Produk ini meliputi simpanan-simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah dan wadiah. Contohnya tabungan syariah yang berfungsi sebagai simpanan untuk berbagai kebutuhan masyarakat seperti tabungan reguler, tabungan berjangka syariah, tabungan haji, dan lain sebagainya. Kedua yaitu penyaluran dana atau pembiayaan. Produk ini meliputi pembiayaan-pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Contohnya pembiayaan syariah yang harus merujuk pada akad yang fatwanya dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Next. Menerjemahkan itu. Kadang-kadang kan juga istilah itu perlu juga konsep. Kalau konsep itu nggak ada padanan Indonesia yang pas, susah. Tolong next. Ini error misalnya. Ini error di statistik. Yang ketiga adalah produk jasa atau layanan. Produk ini meliputi jasa-jasa keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya jasa keuangan yang menggunakan prinsip wakalah, sarf, dan hawalah. Contohnya layanan transfer uang yang menggunakan prinsip syariah. Produk-produk bank syariah ini berbeda dengan produk bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Produk bank syariah ini lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan, menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi. Dalam pelaksanaannya, produk bank syariah yang dimaksudkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang dijalankan dalam bentuk baitul mal, di mana perbankan syariah dapat menerima dana yang berasal dari donasi dan amal nasabahnya. Dana yang diperoleh kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai keinginan pemberi wakaf. Secara keseluruhan, produk dan jasa bank syariah berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba dan mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam dalam bertransaksi keuangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke BPRS. Nah, apa sih pengertian BPRS? BPRS itu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu dasar pemikiran beroperasinya BPRS. Nah, berdirinya BPR Syariah di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga atau rate interest yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Selanjutnya ada landasan hukum. Bank Syariah berdiri di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum bank umum syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sesuai dengan perkembangan perbankan, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1998. Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan peraturan yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional. Pada tahun-tahun berikutnya, Bank Indonesia atau BI merevisi Aturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PB1/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mulai berlaku 1 Juli 2009. Oke, yang selanjutnya itu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat muslim ya terutama, terus juga buat masyarakat golongan lemah yang pada umumnya itu berada di daerah pedesaan seperti itu. Terus tujuan yang kedua itu ada membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dan di dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Lalu yang ketiga itu ada mempercepat perputaran aktivitas perekonomian. Boleh lanjut slide. Terus untuk kegiatan usahanya ini udah diatur Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Untuk kegiatan usaha BPRS-nya itu meliputi yang pertama ada memberikan kredit, lalu yang kedua itu ada menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nah, bentuk simpanannya itu bisa berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk yang lainnya. Terus yang ketiga itu ada menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Lalu yang keempat itu ada menempatkan dananya itu dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, terus ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank yang lainnya. Boleh next slide. Selanjutnya masuk ke bagian produk-produk dari BPRS. Yang pertama, produk-produk BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menawarkan berbagai produk layanan syariah yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha.
Berikut adalah beberapa contoh produk BPRS. Yang pertama adalah produk penghimpunan dana. Tabungan syariah BPRS menawarkan bagi hasil kompetitif dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jenis tabungan umum ditawarkan antara lain tabungan mudarabah, tabungan wadiah, tabungan giro, tabungan haji, tabungan pendidikan, dan deposito. Deposito syariah BPRS menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Deposito syariah memiliki jangka waktu tertentu, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Sukuk adalah surat berharga berjangka waktu yang diterbitkan oleh BPRS untuk membiayai kegiatan usahanya. Sukuk memiliki prinsip yang sama dengan obligasi, namun bebas dari riba. Selanjutnya produk pembiayaan. Pembiayaan murabah. Pembiayaan murabah adalah akad jual beli barang yang dilakukan secara mengangsur. BPRS membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudiannya menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi secara mengangsur. Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara BPRS dan nasabah untuk menjaga suatu usaha. Keuntungan usaha dibagi antara BPRS dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Selanjutnya pembiayaan ijrah. BPRS membeli barang dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan imbalan sewa yang disepakati. Namun balik lagi kepada daerah masing-masing. Karena setiap produk-produk BPRS itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Terima kasih. Bisa di next. Selanjutnya ada kendala perkembangan. Yang pertama itu adalah kendala kiprah BPR syariah ini kurang dikenal masyarakat, sehingga BPR yang berprinsipkan syariah, bahkan masih ada anggaran bahwa BPR syariah itu sama aja dengan BPR konvensional gitu. Terus juga yang kedua, sulitnya meningkatkan profesionalitas karena terhalang oleh sumber daya yang ada, sehingga mengakibatkan lambatnya respon terhadap permasalahan ekonomi yang muncul. Ketiga, kurang adanya koordinasi di antara BPR syariah, demikian juga dengan bank syariah dan BMT. Yang keempat, ada aktivitas BPR syariah di bidang keuangan menyebabkan tidak tersedianya waktu untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan syiar Islam. Padahal syiar Islam selain di bidang keuangan sangat penting bagi kehidupan masyarakat secara umum. Yang kelima, nama bank pembiayaan rakyat syariah ini masih menyisakan kesan sistem BPR syariah menggunakan sistem BPR konvensional. Nah, karena presentasi dari kelompok 3 udah selesai, sekarang sesi tanya jawab. Jika teman-teman ingin bertanya, boleh raise hand aja ya. Boleh, Isnaini. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok 3 atas pemaparan materinya. Izin bertanya, boleh tolong jelasin nggak apa aja kelebihan dan kekurangan bank syariah dibandingkan bank konvensional? Oke, baik. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya boleh Ririn. Oke, makasih kelompok 3 atas kesempatan bertanyanya. Saya mau bertanya di bagian BPRS, kan tadi di tujuannya itu ada lebih fokus ke masyarakat yang golongan lemah ya, terutama di pedesaan yang mungkin kurang kejangkau sama bank-bank yang lainnya. Itu kan riskan juga ya, tinggi resiko gitu. Itu gimana cara buat tetap menstabilkan dari BPRS-nya tersendiri? Gitu. Apakah dapat dimengerti? Oke, baik Ririn. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya tampung dulu pertanyaannya, saya kembalikan ke kelompok 2. Ya, baik, terima kasih pada kelompok 3. Di sini kami dari kelompok 2 memegang kendali kembali dan untuk menjawab pertanyaan dari Pandu juga Dias. Untuk rekan-rekan kelompok saya yang ingin menjawab, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang RUPS. Jadi RUPS ini atau Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat bagi seluruh pemegang saham yang dapat dipanggil oleh direksi atau diminta oleh Dewan Komisaris untuk bersama-sama menetapkan keputusan-keputusan penting perusahaan atau mengambil keputusan atas hal-hal yang tidak dilimpahkan kepada direksi atau Dewan Komisaris. Nah, jadi pertanyaannya, eh, kalau di koperasi itu kan suaranya anggota ya. Kalau di RUPS pemegang saham. Jadi untuk pengambilan keputusannya apakah dinilai sama atau ada mekanismenya sendiri? Oke, jadi pada dasarnya struktur pengambilan keputusan di bank dan koperasi memiliki perbedaan, namun tidak terlalu signifikan. Jadi RUPS setiap pemegang saham memiliki hak yang sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya. Artinya, setiap saham memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan, kecuali jika ada aturan yang mengatur lain. Jadi, tidak masalah berapa banyak modal yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Setiap suara memiliki bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan di koperasi, pengambilan keputusan seringkali melibatkan seluruh anggota koperasi tanpa memandang seberapa besar modal yang mereka miliki. Jadi dalam koperasi, prinsip satu anggota, satu suara lebih dominan. Apakah dapat dipahami? Mungkin udah dipahami sih. Terima kasih ya, Tantri. Sama-sama. Ya, baik. Untuk pertanyaan Dias dari rekan saya yang lain, apakah ada yang ingin menjawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dias. Kayak pertanyaan kan tadi kayak keuntungan-keuntungan kenapa orang lebih banyak nabung di bank ya. Nah, salah satu keuntungan utamanya yaitu kalau kita nabung di bank, kita tuh bakal dapat keuntungan dalam bertransaksi. Contohnya tuh kita bisa kayak transfer atau misalnya kita lagi check out Shopee, kita tuh bisa langsung bayar melalui fitur mobile banking. Contohnya itu ada mobile banking BCA dan ada Livin Mandiri. Nah, selanjutnya menabung di bank juga memberikan keamanan finansial karena sistem keamanan di bank lebih ketat dan terjamin sehingga terhindar dari bahaya pencurian dan juga kalau misalnya customer service di bank tuh lebih memadai gitu. Contohnya misalnya kita ada keluhan, kita salah transfer atau misalnya ATM kita hilang, itu kita bisa langsung telepon CS-nya atau bisa langsung datang ke banknya dan bakal langsung dilayani secara cepat. Nah, yang ketiga, menabung di bank juga memberikan keuntungan tabungan dari bank yang dihitung berdasarkan saldo tabungan. Nah, contohnya tuh di BCA. Di BCA tuh ada BCA prioritas dengan minimal saldonya itu tuh 1 M. Nah, jika kita join nih di BCA prioritas, kita tuh dapat merasakan keistimewaan khusus yang diberikan bank yang enggak dirasakan oleh nasabah lain. Nah, yang terakhir yaitu membuka tabungan di bank, kita dapat mulai mengatur keuangan agar lebih hemat dan dapat mencapai tujuan finansial. Nah, misalnya tuh kita tuh butuh dana nih buat tabungan pendidikan kita, tapi tuh mau kita pakai tahun depan. Nah, kita tuh bisa buka rekening di bank, tabungan pendidikan namanya.
Nah, itu kita bakal auto debit per bulan dan nanti diambilnya dalam periode tertentu gitu. Jadi pas kita lagi butuh uang itu, kita bisa dapetin tanpa harus gunain tabungan yang ada, atau saat itu kita lagi nggak punya uang, kita bisa gunain tabungan yang sebelumnya udah kita tabung. Udah segitu aja jawaban dari saya. Apakah cukup menjawab? Cukup ya, berarti keuntungannya kayak banyak diskon-diskon juga ya dari menabung di bank dibanding di koperasi untuk belanja. Iya. Iya, itu juga bisa ada diskon-diskon tertentu. Misalnya kadang tuh kayak kita nonton nih atau kita transaksi apa, suka ada promo-promo di mobile banking BCA atau kayak suka dapat cashback atau gimana gitu. Oke, terima kasih Opi, sangat membantu. Ya, baik. Terima kasih atas Pandu dan juga Dias yang sudah bertanya ke kelompok 2. Semoga jawabannya memuaskan ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, boleh secara lewat WhatsApp kami ya. Di sini kami berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti pemaparan kami. Maka dari itu kami mempersilakan kembali untuk kelompok 3. Ya, dipersilakan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Isna ini. Kan tadi pertanyaannya itu kelebihan dan kekurangan bank syariah dibanding bank konvensional. Nah, bank syariah itu kan memiliki kelebihan menghindari riba ya. Terus mendorong transaksi keuangan yang lebih amal dan masyarakat serta terhindar dari praktik money laundering, itu maksudnya itu pencucian uang. Nah, namun bank syariah juga memiliki kekurangan seperti terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan memerlukan perhitungan rumit dalam metode bagi hasil. Nah, sebaliknya, bank konvensional itu memiliki kekurangan dalam faktor manajemen, kredit bermasalah, praktik curang, dan sistem operasional yang menggunakan suku bunga. Kalau ada yang ingin menambahkan untuk menjawab pertanyaan Isna ini, dipersilakan. Untuk Isna ini udah cukup belum jawabannya? Udah, makasih Eka. Oke, sama-sama. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Ririn. Tadi kan pertanyaannya BPRS lebih fokus ke masyarakat golongan lemah, terutama di pedesaan itu kan tinggi resiko. Nah, gimana caranya tetap menstabilkannya kan? Nah, itu memang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan BPRS yang berfokus pada segmen pasar lain. Nah, itu tuh apa? Jadi di BPRS yang fokus ke golongan di pedesaan juga kan memiliki keuntungannya seperti dapat memiliki pasar yang besar. Nah, masyarakat golongan lemah di pedesaan kan belum banyak dilayani oleh perbankan syariah formal. Terus tingkat kesetiaan nasabah yang tinggi. Nah, dari masyarakat golongan lemah di pedesaan kan umumnya memiliki tingkat kesetiaan nasabah yang tinggi kepada BPRS yang telah membantu mereka. Lalu peluang untuk menciptakan dampak sosial yang positif. BPRS yang berfokus pada masyarakat golongan lemah di pedesaan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Nah, terus cara menstabilkannya itu tuh dengan melakukan seleksi nasabah yang ketat. Nah, BPRS itu harus melakukan seleksi nasabah yang ketat untuk memastikan bahwa hanya nasabah yang layak yang mendapatkan pembiayaan. BPRS dapat melakukan berbagai berbagai metode untuk seleksinya itu. Yang pertama bisa analisis keuangan syariah. Nah, BPRS itu harus menganalisis keuangan nasabah syariah untuk memastikan bahwa mereka mampu melunasi pembiayaan. Lalu ada analisis karakter. BPRS harus menganalisis karakter nasabah syariah untuk memastikan bahwa mereka memiliki komitmen dan disiplin dalam membayar pembiayaan. Lalu yang ketiga ada menganalisis agunan. Nah, BPRS dapat meminta agunan dari nasabah
syariah untuk memperkuat keamanan, lalu bisa meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, lalu bisa membangun hubungan yang baik dengan nasabah, lalu bisa memanfaatkan teknologi dan membangun jaringan dengan lembaga lain, terus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Gimana Ririn? Jawabannya udah Ya, udah sudah puas sangat. belum? Ya, sudah. Citra, makasih banyak kelompok 3. Baik, saya tutup aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Faza. Apa ada tambahan dari Ibu Faza? Maaf Ibu, apa ada tambahan? Atas masukan dan sarannya. Selanjutnya akan saya perbaiki. Kalau bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sudah selesai ya presentasi dari kelompok 2 dan 3 ya. Pertanyaan semua sudah terjawab? Sudah Ibu tadi. Ya, baik. Baik teman-teman, mohon maaf ya tadi saya sedikit nyela waktu gitu ya, ada apa namanya ada ujian skripsi jadi saya buka sedikit ya. Baik, sebelumnya sebentar ya saya akan share screen. Tadi kelompok 2 menjelaskan tentang Bank Umum dan BPR gitu ya. Kemudian yang kelompok 3 menjelaskan tentang Bank Syariah. Baik, bentar ya. Oh iya, ya. Ini buat bawa nih ini ya. Ya, sama-sama.
Baik, tadi dijelaskan oleh kelompok 2 dan 3 bahwa yang ada di Indonesia ini perbankan itu bukan hanya satu jenis saja gitu ya, tapi ada banyak macam meskipun levelnya gitu ya. Ada bank umum gitu ya, kemudian ada BPR, ada bank umum syariah, kemudian ada juga misalkan bank umum yang punya unit usaha syariah gitu ya dan yang lainnya. Nah, di situ pun kenapa sih coba saya mau tanya, kenapa sih perlu ada eh, macam-macam perbankan tersebut? Kira-kira apa fungsinya? Manfaatnya apa? Apa manfaatnya ada bank umum, ada bank syariah, ada kemudian ada BPR. Kira-kira untuk apa? Belum, Pak. Siapa yang belum kirim? 2 lagi. Eh, ya. Kayaknya, Pak. Kenapa sih kalian di grup PE itu nggak pernah komentar? Kalau Pak Agus komentar, aku buat grup lagi ya. Kalau di grup itu kalian mau komentar. Ya silahkan, Bias. Kan Kalau dari saya, Bu, supaya masyarakatnya lebih banyak punya opsi pilihan gitu, Bu. Jadi dia bisa milih, mau milih bank syariah atau bank umum, atau dia mau pakai BPR. Karena masing-masing kan ada kelebihan dan kekurangannya, Bu. Jadi kalau masyarakat udah tahu nih punya persepsi sendiri, mereka bisa lebih banyak opsi yang mereka pilih. Ya, baik, terima kasih Dias jawabannya. Betul ya, Dias. Ya, ya siap. Tiga kamu berarti ya? Satu lagi siapa? Bobi. Bobi di sini bahasa juga. Iya. Tunggu sini dulu, tunggu di sini ya. Sebentar ya. Ya, betul Dias ya. Jadi masyarakat itu dengan adanya bank umum, kemudian bank syariah, kemudian BPR itu salah satu manfaatnya juga adalah adanya beberapa pilihan untuk masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhannya gitu ya dengan lembaga yang memang apa ya cocok untuk memberikan pembiayaannya. Misalnya ketika ada UMKM, mungkin UMKM itu mereka belum bankable gitu ya. Mereka belum punya laporan keuangan yang rapi seperti perusahaan lainnya gitu ya, sehingga mereka mungkin mencari lembaga keuangan yang lebih mudah memberikan pembiayaan itu seperti BPR gitu ya. Ataupun misalkan ketika Zaki misalkan seorang muslim, kemudian Zaki ingin menyimpan dananya untuk ibadah haji atau umroh, maka Zaki ini ingin menyimpan dananya di bank yang syariah misalkan seperti itu ya. Jadi memiliki opsi-opsi gitu ya untuk yang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti akan saya bahas juga ya apa sih setiap bank umum itu ada namanya bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 gitu ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu ketika bank buku 1, 2, 3, 4 itu dibedakan dari jenis modalnya biasanya gitu ya. Otomatis semakin besar modal yang dia miliki, maka kemampuan cakupan kerjanya itu semakin luas seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan ke depan ya, karena hari ini mohon maaf ya teman-teman ya saya kurang maksimal karena ada beberapa agenda yang harus saya kerjakan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti juga akan kita bahas. Nanti saya akan paparkan presentasinya di pertemuan ke depan gitu ya. Ini saya hanya menambahkan saja. Tadi terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah aktif bertanya juga gitu ya. Selain menyimak presentasi dari teman-teman, tadi ada Pandu, ada Dias gitu ya yang bertanya. Kemudian siapa lagi tadi si kedua gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas apa sih perbedaannya bank konvensional dengan bank syariah gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa pada tahun 2008 gitu ya, muncul undang-undang yang menyatakan bahwa Indonesia ini menggunakan dual banking system, di mana dual banking system ini adalah sistem bank konvensional dan syariah gitu ya. Mungkin untuk seorang yang awam gitu ya, ketika dia mendengar bank syariah, mungkin perbedaannya hanya taunya tentang bunga dan bagi hasil gitu. Padahal perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah itu banyak gitu ya, dari mulai akadnya gitu, transaksinya gitu ya, akad transaksinya, kemudian perjanjiannya, bagi hasil dan yang lainnya gitu ya. Kemudian program-programnya. Namun seiring berjalannya waktu bukan hanya ada perbedaan bank konvensional syariah gitu ya, tapi
banyak lembaga keuangan juga yang menggunakan dua sistem gitu ya. Misalkan seperti asuransi juga ada asuransi konvensionalnya dan syariahnya gitu ya. Kemudian ada juga misalkan dari mulai koperasi gitu ya. Kemudian BMT gitu ya, itu yang merupakan syariahnya gitu ya. Begitupun nanti ada juga lembaga-lembaga keuangan yang lainnya. Hampir semua lembaga keuangan sekarang sudah ada gitu ya, udah ada sistem konvensional dan syariahnya. Bahkan yang konvensional pun ada juga yang masih memiliki unit usahanya gitu ya. Misalkan seperti Bank Mega gitu ya. Bank Mega itu sebetulnya masih konvensional, tapi dia punya unit usaha yang syariahnya, jadi memiliki syariah gitu ya. Kemudian ada juga CIMB misalkan. CIMB itu dia masih bank konvensional, tapi punya unit usaha syariahnya. Danamon juga sama, ada Danamon syariahnya. Walaupun mereka baru sebagai unit usaha gitu ya, belum menjadi sebuah bank umum yang berdiri sendiri. Karena ketika dia unit usaha syariah, maka laporan keuangannya pun masih bergabung dengan induknya, dengan konvensionalnya seperti itu gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di minggu depan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin saya cukupkan terlebih dahulu ya. Nanti insya Allah saya akan perjelas lagi materi ini, akan saya tambahkan. Tapi jujur saya apresiasi ya untuk kelompok Ririn, kelompok dan kawan-kawan. Kemudian tadi kelompok yang kedua gitu ya, yang kedua dan yang ketiga gitu ya. Materinya sangat lengkap ya, dari mulai dasar pengantarnya sampai dengan pembahasan isinya sangat lengkap gitu ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Nanti insya Allah saya akan menambahkan presentasi di pertemuan berikutnya ya. Baik, sebelum saya tutup ada yang tanyakan terlebih dahulu? Atau merasa mungkin tadi pertanyaannya belum terjawab sebelum saya tutup? Atau cukup mungkin ya? Nah, nanti hari Rabu nanti tidak ada perkuliahannya karena tanggal merah ya. Nanti akan kita pindahkan ke pertemuan berikutnya. Nah, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya saya mohon maaf sekali lagi ya karena pada perkuliahan hari ini saya belum bisa memaparkan materi secara lebih jelas dan akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Yang rajin kerja.